Nah pemirsa, akhir pekan ini saya ajak Anda ke satu pusat perdagangan yang bisa dibilang paling tua di Jakarta. Ini di sekitar daerah Gambir, Pasar Senen. Ini ada satu sentra perdagangan namanya Pasar Baru. Anda pasti sudah familiar dong ya. Dibangun pada tahun 1820, berbagai dagangan ada di sini. Apa saja? Yuk kita ke dalam. Pasar Baru, sebuah saksi sejarah perdagangan di Batavia sejak tahun 1820. Pasar Baru adalah pusat perbelanjaan tertua di Jakarta, di mana ratusan pedagang bertransaksi sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore setiap harinya. Ya, beginilah pemirsa suasana Pasar Baru. Kalau Anda tahu sejarahnya, tentu Anda tahu bahwa ini pusat perdagangan di zaman Belanda, di mana di sekitar sini tinggal orang-orang elit Belanda atau pejabat Belanda. Raceway namanya atau Jalan Veteran saat itu dihuni oleh pejabat-pejabat Belanda, sehingga pusat perdagangan yang satu ini menjadi pusat perdagangan dengan referensi yang paling lengkap. Misalnya kalau Anda lihat di sini ada toko tekstil, kemudian jajanan juga banyak, kemudian masih ada kosmetik, baju, sepatu. Nah, saya ajak Anda untuk melihat-lihat lebih lanjut ya di Pasar Baru ini. Kata Pasar Baru, biasanya orang teringat akan kain. Karena di sini memang banyak sekali jenis-jenis kain yang sangat murah. Mulai dari Rp15.000 per meter sampai dengan ratusan ribu. Nah, yang unik juga pemirsa, kalau misalnya Anda berbelanja di sini, jahitnya juga bisa di sini. 3 jam selesai. Nah, luar biasa kan? Seperti apa sebenarnya yang bisa dijahit di sini? Atau itu apron, ataukah itu sapu tangan? Nah, kita juga nggak tahu kan, 3 jam bisa jadi apa nih? Nah, kalau misalnya Anda penasaran, ikuti saya. Di sepanjang deretan pertokoan di kawasan Pasar Baru, terpampang beraneka jenis kain. Mulai dari brokat, lace, hingga bordir, serta beragam jenis kain lainnya. Salah satu toko kain tertua di Pasar Baru adalah Isardas. Salah satu yang khas di kawasan Pasar Baru sendiri adalah pedagang kain yang biasanya merupakan keturunan India. Om Aris, apa kabar Om? Baik-baik. Ya, nah ini pemirsa yang punya toko Isardas nih ya. Iya. Dari tahun 1929. Iya. Yang jualan Om Aris dari tahun segitu? Iya, dari kakek saya. Dari kakek itu. Iya, oke. Ini kain-kain yang ada di sini semuanya ada yang dari tempat nenek moyang nggak nih Om Aris? Iya, ada yang wool, ada yang dari India, ada dari Korea, England, Italia. Oh, oke. Dan selalu ramai nih ya? Ya, setiap harinya? Lumayan lah, tapi sekarang kan banyak saingan mall. Terus udah gitu banyak-banyak juga department store, apa-apa segala. Jadi mungkin banyak juga ada yang mencar-mencar ke tempat lain. Tapi tetap ya. Ciri khasnya Pasar Baru kan one street shopping ya. Jadi Pasar Baru tetap eksis lah gitu. Bukan cuma sekedar menjual kain, di Pasar Baru juga melayani pembuatan jas loh. Tak tanggung-tanggung, pembuatan jas di sini bisa kita tunggu dalam waktu beberapa jam saja. Yang paling sering dicari ini apa sih Om Aris di sini? Kalau untuk kita ya, kita ada kayak jas-jas. Untuk prianya, kita ada bahan-bahan kemeja. Oke. Terus ada blazer juga nih Om Aris ya? Ada yang untuk pernikahan gitu. Wah, international wedding ada, ya, ada yang tradisional juga ada ya Om? Jadi kita itu menyediakan jas-jas untuk pakaian sport, sehari-hari buat kantor, buat pernikahan. Terus winter clothes kita untuk musim dingin juga ada. Ini. Kayak overcoat kita ada juga overcoat. Jadi kan sekarang lagi kayak bulan Desember nih. Iya. Banyak kan mereka tuh banyak kita pakai siapin overcoat juga, jadi kita ada ready to wear juga. Betul. Kalau ada yang mau jahit buru-buru ya, juga ya? bisa. Kalau yang mau liburan ke luar negeri atau misalnya mudik ya, saya ke luar negeri gitu ya Om ya. Iya. Ini bisa nggak sih Om ngejahitin sendiri? Jadi you boleh pilih bahannya mau apa, kita bisa jahitin. Oh gitu, 3 jam. Cuman waktunya nggak bisa buru-buru. Kalau yang bisa buru-buru itu hanya setelan jas, celana, kemeja gitu. Paling cepat berapa Om? Kalau kita paling cepat untuk setelan jas itu 9 jam selesai. Tapi kalau kita ada ekspres.
Oke. Itu bukan yang standar. Express itu kita bisa buat di dalam waktu 3 jam selesai. 3 jam selesai? Iya. Serius Om? Iya, 3 jam selesai. Bikin apa tuh? Tapi Comet? 3 jam selesai itu Jas. bukannya dikerjakan dengan oleh berapa ahli itu, yang campuran tukang celana, tukang kemeja atau apa. Jadi yang turun tangan betul-betul tukang jas semua. Oke, 3 Supaya jam selesai. tetap jahitannya rapi sesuai standar. Cuttingnya kita. juga bagus, fit Iya. gitu ya. Oke deh Om, kalau gitu saya lihat-lihat lagi ya Om. Boleh, silakan. Iya, silakan. iya. Iya. Puas berburu kain, di Pasar Baru ini pun Anda dapat singgah ke toko sepatu yang rapi berderet di pinggiran jalan. Salah satu yang paling tua dibangun bahkan sebelum era kemerdekaan. Sejak tahun 1943, toko sepatu Sin Lee Seng biasa melayani pesanan pejabat-pejabat. Sepatu kulit asli dengan aneka model dapat dibuat hanya dalam waktu 3 hari. Anda cari sepatu, mungkin di sini bisa jadi referensi Anda, Sin Lee Seng. Jadi ini adalah satu toko sepatu yang memproduksi sepatunya sendiri. Sepatunya banyak-banyak kulit. Sepatu kuat, harga hemat, Sin Lee Seng. Ini dari tahun 1943 loh pemirsa. Nih, kan koleksinya banyak. Nah, seperti apa sebenarnya sejarah dari toko sepatu yang satu ini? Nanti kita tanya-tanya ya. Tante ini. Iya, halo. Apa kabar, Baik. Aduh, tutup. Aduh, masih cantik aja nih Tante Ima ya. Bisa aja. Udah Tante, tua. Sin Lee Seng itu kan udah dari tahun 1943 ya Tante Iya, ya? benar. Iya, ini punyanya keluarga Tante? Punya mertua jadi. Punya mertua, keluarga Turunan. Sencua ya? Iya, Cua. Iya, Sin Lee Seng sendiri artinya apa sih tuh? Artinya ya maju terus lah. Sepertinya Maju gitu. terus. Iya. Bukan nama orang. Oh, bukan nama orang ya? Bukan. Nah, ini udah generasi keberapa nih Tante? Masih generasi kedua. Generasi Ya, kedua. saya sendiri udah umur 60 lebih. 61, 62. Jadi Biasanya- sebentar lagi ke anak. Pelanggannya siapa aja sih tuh? Banyak langganan kita ya ada yang udah berumur, tapi ada yang sampai ke anak, ke cucu juga ada. Oh, Tapi ada juga yang pejabat dulu, kata mertua sih, pejabat-pejabat waktu Bung Karno, iya. ada yang kesini. Gitu. Wah, hebat juga ya Tante ya. Masih produksi sendiri tuh? Campur, ada yang produksi sendiri, ada yang dari luar, ada dari Bandung, ada dan Kalau merek-merek lain. saya mau pesen itu bisa nggak sih tuh? Sekarang udah nggak terima kayaknya ya. Sekarang udah nggak terima pesanan kita. Tapi Kecuali dulu pernah. banyak. Dulu iya, waktu zamannya 40-50-an masih pesen, masih bisa khusus gitu. Kecuali kalau pesenannya dalam jumlah Banyak, besar, itu partai besar ya. iya. Nah, saya kebetulan mau kembaran sama saudara-saudara saya, ada 1 lusin kira-kira. Nah, itu bisa nggak tuh? Kalau yang kita di toko ada, kita bisa bikinin mau haknya tinggian atau apa, kita bisa buatin. Minimal berapa? Ya 12 pasang bisa. 12 pasang. Oke, satu Misalnya lusin mau ya. haknya lebih tinggi atau apa, kita bisa buatin. Oke deh, Teh. Kalau gitu saya cari-cari model yang pas Boleh. dulu, nanti saya pesan ke Tante ya. Silakan. Era sudah berganti, kejayaan toko sepatu keluarga mulai meredup. Mereka harus bersaing dengan glamornya merek luar dan peritel-peritel besar.